idgham. Awwalan mithlaini muharrakaini fi kilmat idgham la kamithli sufatu wa dulalin wa labadi wala kajisasi wala kaksusabi wala kahailalin wa syazza fi'alin wa nahwihi fakun binaqlin fakubin wa hayyaku wa dalin dunahada kadaka nahu tatajalla wastata wa ma bita'aini wajudi qad yuktasar fihi alata katabayyanul ibad wa fuka haitsu mudghamun fihi sakan bikaunihi bihukmari raf'in taran. Idghamkanlah dua huruf yang semisal yang berhakat di dalam satu kalimat, tidak seperti contoh sufafi, lafadzullahi kilahi dalababi, tidak seperti lafaz isasi, tidak seperti lafaz uksusadi, tidak seperti hailalin dan syaz, mentafkirkan pada lafaz alil dan selainnya dengan penukilan, maka dapat diterima. Tafkirkanlah lafaz hayya dan didalamkan tidak mengapa. Begitu juga seumpama tatajalla dan lafaz istatara. Lafaz-lafaz yang dimulai dengan dua ta kadang-kadang dibatasi padanya ke atas satu ta seperti lafaz tabayyana. Tafkirkanlah sekira-kira lafaz mudghamfi disukunkan karena keadaannya disertai dengan dhamir rafa'. Kita akan membahas tentang idgham. Idgham apabila dalam sebuah kalimat bertemu dua huruf yang sejenis, keduanya berhakat, maka hukumnya wajib idgham dan huruf yang semisal tersebut tidak terdapat pada awal kalimat. Maka seperti contoh lafaz sufafi, lafaz zulali, karena keduanya merupakan terdapat huruf yang tidak seperti contoh lafaz sufafi, walaupun berada pada huruf yang semisal tidak terdapat pada awal, maka dia juga tidak dapat didagangkan karena di atas wazan fu'ali dan wazan fu'ali, lafaz fi'ali, lafaz fa'ali, dan juga tidak dapat di wazan lafaz isasi dan juga tidak di atas wazan amar uksusabi dan tidak juga seperti contoh wazan fa'lani seperti contoh hailali. Pada contoh lafaz alil itu syak terjadi pentafkikan, tapi apabila ditafkikan maka tidak mengapa. Tafkirkanlah pada lafaz hayya, apabila didagangkan juga tidak mengapa. Begitu juga lafaz tatajalla. Lafaz tatajalla boleh didagangkan dengan dimasukkan ta yang pertama dengan ta yang kedua sehingga ditambahkan hamzah wasal menjadi ittajalla. Begitu juga dengan istata. Apabila dalam sebuah kalimat dimulai dengan dua ta, maka boleh dibaca dengan satu ta. Contohnya tabayyanu, asalnya tatabayyanu. Apabila dalam sebuah kalimat idgham bersambung dengan dhamir yang berhakat, maka dia tersebut mesti ditafkirkan. Contohnya seperti lafaz halaltu. Maka ini di sini kan menceritakan tentang masalah ifkakul mudgham, masalah melepaskan mudgham, jadi didagangkan huruf sejenis. Itu alasannya kenapa? Karena saking huruf yang kedua adalah sakin asli.
adalah sakin asli sedangkan ketentuan di dalam, yaitu huruf yang pertama sakin bukan huruf yang kedua. Di sini sakin asli kenapa? Karena bertemu dengan itu damai balik mutasil. Kemudian satu lagi wala kahai lali fashan zafi ali wa nahwihi faktum nahli muqabbil. Di sini kan menceritakan tentang masalah ketika dia harus di dalam boleh, tapi kalau tidak di dalam itu juga boleh, kan gitu. Tapi hukumnya syaz. Hukumnya apa yang dimaksudkan dengan syaz? Menyalahi daripada undang-undang. Menyalahi Daripada undang-undang. Tetapi pernah orang Arab mengatakan pada lafaz alil tidak didalamkan, tapi dengan mentafsirkan. kalau misalnya di dalam kan gimana? Bacaannya Itu lebih bagus. gimana? Allah. Allah. Di baik awalan ya apa yang awal Maf'ul daripada idam. Lebih daripada lafaz idam. Misalnya mudaf ilaih daripada lafaz awalan kemudian ada informasi menjadi sifat. dimati Kilmati majrur dengan huruf fi. di dimati dan majrurnya pada Lafaz idam. kemudian la garis ini sudah la garis apa sudah terus Tidak boleh diidamkan seperti dalam contoh sifat. kita bersambung dua antara kaf dan sudah sambung dua ka dia kan di tasbih di sini juga sama kan nah bagaimana nih kalau dalam umur dua tidak istilah kami seperti saya ini bagaimana maksudnya bertemu dua ka kemudian di sini Lafaz tadi itu berarti langsung ziyadah. ziyadah secara makna tidak ada sama saja antara ya begini kalau tidak ada ka ini sama saja dengan penambahan ka lalu kemudian bersambung dengan sama Beda karena faedah daripada ziyadah untuk menguatkan. nanti kami sendiri untuk Untuk menguatkan bahwa lafaz sufafi walaupun dia tersebut huruf yang sama tidak berada di awal kalimat, tetap tidak boleh terjadi di dalam. sufafi misalnya berapa Tidak, bunyi tidak, kian tidak. rasanya Memang itu wazan-wazan daripada orang Arab tidak boleh diidamkan. wala pada satu kedua wala kajus sasi ya gimana saja Justasi. sasi ini bisa dimakan Tidak. berapa Karena bertemu tiga huruf yang sejenis. tiga huruf sedangkan dalam Al-Quran berapa huruf Dua huruf yang sejenis. kemudian khusus ini apa yang menyebabkan dia jadi berapa ini kan lah di sini katakan bahwa ditebakkan jadi semacam disebutkan bahwasanya yang namanya tiga bab itu memiliki bab yang khusus kan? Dalam bab khusus itu tidak masuk sufafi bab ini tidak masuk duluni tidak masuk kilani tidak masuk nabawi jadi contoh ini merupakan perwakilan kepada bab yang tidak masuk dalam kategori itu. Nah di sini kira-kira apa kategorinya sehingga tidak masuk dalam bab ini? Hai lalai yang dibit kedua Lalu karena di atas wazan fa'lan memang tidak bisa diidamkan.
Rapat selesai itu fil amat. Depannya ada alif ya. Tapi seandainya didalamkan nanti bertemu dengan huruf yang sejenis, maka tidak boleh didalamkan. Cuma sedikit saja di dalam kitab dari dibikin ilmu nahwu. Dan dalam tajwid ada juga bagaimana hubungan di dalam dengan dalam tajwid, dan coba didefinisikan, ditarifkan di dalam itu dalam bahasa Arab. Ini istilah orang Jawa. Idza iltaqa harfani mislani muharrakani dimasukkan huruf pertama ke huruf yang kedua. Dalam buah ibaratun idakhalu ahadu harfaini mislaini di dalam adalah suatu ungkapan dua huruf yang sejenis dengan memasukkan huruf yang pertama dengan huruf yang kedua ketika bertemu dengan huruf yang sejenis. Kalau dalam pembahasan tajwid, yaitu dari segi cara membacanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.